Salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat, Dok? Ya. Kebetulan saya terakhir ya, Dok ya. Jadi pharmacological treatment of ADHD. Gimana peran metilpenidat ya, Dok ya. Nah, nanti kita lihat derajat keparahan ADHD, neurobiologi ADHD. Saya sedikit tentang executive function, kemudian manajemen ADHD. Tadi yang non farmakoterapi sudah disampaikan Dr. Fernando, kemudian yang manajemen farmakologi. Nah, sebelumnya saya setuju dengan Dr. Fernando bahwa kita ilmu kan selalu berkembang ya. Jadi tidak bisa kita hanya pakemnya tuh itu saja. Banyak belajar dari sumber-sumber yang harus evidence based gitu ya. Jadi kita sebagai profesional wajib mengevaluasi apa yang kita pelajari itu sesuai dengan EBM atau tidak begitu ya. Kebetulan tadi adik kelas saya yang melakukan penelitian neurofeedback untuk anak ADHD. Oke, tadi yang disampaikan oleh Dr. Ince dan Dr. Ismet itu tampilan-tampilan yang pada anak-anak yang kita bilang hiperaktif, impulsif, kemudian ada yang inatensi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang pemahaman baru adalah suatu permasalahan kompleks ya, perkembangan. Jadi bagaimana otak mengatur tubuh, mengatur pemikirannya, mengatur keseluruhannya ya, untuk dia gimana bisa berfungsi secara normal gitu ya. Jadi ADHD itu tidak segampang yang kita lihat sebagai hiperaktif, impulsif saja. Tapi ada sesuatu di balik itu. Nanti kita lihat bagaimana Brown mendefinisikan ADHD, gangguan executive function yang menjadi basic dari suatu ADHD. Nanti saya sedikit bahas tentang neurobiologinya. Oke. Tingkat keparahan ADHD ini kalau kita lihat ada yang ringan, sedang, berat, tapi susah sekali untuk kita secara objektif itu menilai gitu. Jadi yang bisa kita nilai itu ringan sama berat ya. Jadi kalau ringan itu nanti kalau misalnya kita lihat di screeningnya atau di DSM-nya, kalau di screening kita bisa lihat scoring gitu ya, semakin banyak semakin parah, tapi tidak ada determinasi skor berapa ringan, skor berapa berat begitu ya. Yang jelas gejala yang sedikit, dampaknya minimal, artinya hiperaktifnya tidak kebangetan, masih bisa diarahkan, inatensinya tidak kebangetan, masih bisa diingatkan misalnya gitu ya, atau masih bisa berfungsi gitu ya. Sementara berat itu dia semakin kompleks gejala yang muncul dari kriteria DSM itu semakin banyak, dari 9 semuanya muncul begitu ya, atau dari Connors semuanya sering gitu ya. Oke. Nah yang sedang itu sebenarnya agak susah karena dia di tengah-tengahnya, jadi antara ringan dan berat katanya, jadi tidak terlalu jelas sekali. Ini secara sederhananya bahwa otak anak ADHD itu prinsipnya adalah kekurangan dopamin dan norepinefrin ya. Sehingga muncul gejala-gejala yang sifatnya hiperaktif dan ketidakperhatian, artinya inatensi ya. Itu basicnya, udah itu aja yang kita pegang, bahwa kekurangan dopamin dan norepinefrin. Faktor kompleks tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Dr. Fernando, lebih ribut lagi gitu ya, banyak sekali faktor-faktor, tapi yang jelas genetik sangat berperan 80%. Lingkungan itu sedikit saja ya, jadi tidak menjadi dominan. Dia akan mempengaruhi bagaimana otak bekerja. Genetik itu juga ternyata setelah diperhatikan banyak sekali mutasi-mutasi genetik atau single nucleate SNP itu ya, yang terkait dengan ADHD. Bagaimana juga penggunaan obat-obatan maternal itu juga mempengaruhi kejadiannya. Kemudian merokok pada kehamilan juga seperti itu. Dan kalau dilihat dari functional MRI itu katanya ada beberapa bagian dari otak anak ADHD ini yang ukuran kecil. Tapi bukan berarti mikrosefal gitu ya. Secara fungsional saja mereka kecil. Ini saya sangat suka dengan grafik ini karena bisa membantu kita untuk memahami kenapa sih muncul predominan inatentif, kemudian predominan hiperaktif, atau kombinasi. Jadi yang jelas masalah gen tadi, gen yang tadi disampaikan, itu akan mempengaruhi keberadaan si norepinefrin, noradrenalin, ya, dopamin. Tidak dominan serotonin ya untuk anak autism. Ya.
Noradrenalin, dopamin ini yang mempengaruhi bagaimana kerja prefrontal cortex. Nanti saya tunjukkan. Kemudian bagaimana dia mempengaruhi basal ganglia. Nah, prefrontal cortex ini memang dia pusatnya dari executive function. Bagaimana working memory, behavior inhibition, nanti saya jelaskan di belakang akan terpengaruhi. Jadi basic dari suatu ADHD adalah di sini. Ya, gangguan executive function gitu ya. Termasuk juga nantinya ada bagaimana dia punya motivasi dopamin. Itu kan memang dopamin keluar tuh dia mencari lagi supaya dapat itu, harus ada termotivasi lah dia untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Nah, dopamin kebutuhannya untuk perencanaan, memulai suatu respon motorik ya. Norepinefrin itu bagaimana dia berpengaruh terhadap kognitif. Nah, jadi prefrontal cortex disinilah pusat dari executive function. Bagaimana tadi basic dari ADHD itu muncul, ya. Jadi anak-anak dengan ADHD di sini bermasalah, ya. Jadi bagaimana perhatiannya, perencanaan, working memory, inhibition controlnya, kontrol terhadap perilaku-perilaku. Ya, bagaimana dia bisa decision making yang baik, ya, melakukan perencanaan. Jadi sangat berperan di sini prefrontal cortex di sini, ya. Sementara di anterior cingulate cortex dan seterusnya itu juga turut berperan walaupun tidak menjadi utama. Sedikit saya bahas ya, Dok, ya. Fungsi eksekutif ini sebenarnya terminal istilah payung gitu ya. Jadi bagaimana suatu proses kognitif dia bisa mampu menyelesaikan tugas-tugasnya terkait pendidikan dan kesehariannya, pekerjaannya juga, ya. Jadi istilahnya kemampuan mental seseorang, tidak hanya anak, tapi sampai dewasa, ya. Dia nantinya mampu menggunakan apa yang dia punya, keahlian yang dia punya untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Ya, itu executive function, fungsi luhur, ya. Diatur prefrontal cortex. Nah, dia bisa menjadi prediktor kesiapan sekolah, prestasi akademik, perilaku pekerjaan, dan sampai dengan pernikahan. Ya, karena anak ADHD prognosisnya nanti ke belakang bermasalah dengan pernikahan dan seterusnya. Kemudian dipengaruhi genetik dan lingkungan. EF itu working memory penting untuk pemahaman bacaan, matematika, dan penyelesaian masalah kompleks. Ya, ini kaitannya dengan kesulitan belajar spesifik. Dia munculnya sejak lahir, berkembang sampai dengan usia 20-an. Artinya proses itu akan berkembang sampai matur atau matangnya di usia 20-an. Makanya usia pernikahan itu kan diharapkan di umur 21 tahun karena di situ sudah semua matang. Walaupun nanti setelah itu juga proses pematangan terus berlangsung walaupun tidak terlalu signifikan. Ya, pentingnya EF itu yang saya bilang tadi, mental health jelas, ya. Kecanduan, ADHD, kondak, depresi, dan seterusnya. Kemudian bagaimana eksekutif function yang jelek berkaitan dengan obesitas, overeating, ya, atau penyalahgunaan zat-zat tertentu, ya. Kesiapan sekolah, kesuksesan dalam sekolah, pembelajaran, ya. Oke. Jadi 3 komponen penting dari executive function itu ada di working memory, bagaimana kita bisa menyimpan informasi, ya, untuk pengelolaan sesuatu, memahami sebab akibat. Inhibition control, bagaimana kita mampu menahan, saya bilang godaan, ya, bereaksi, bagaimana jangan sampai terjadi impulsivitas, aksi dari suatu reaksi dari suatu aksi tertentu, ya, biar bisa melatih disiplin, mengatur perhatian, ya, mengatur kefokusan, atau bagaimana dia bisa meregulasi emosi, itu di inhibition control. Kemudian cognitive flexibility, bagaimana kita bisa mengubah sudut pandang, tidak kaku, tidak hanya monoton itu saja yang menurut kita benar, ya. Jadi dia bisa think outside of the box, ya, fleksibel. Nah, ini yang saya bilang brand model untuk executive function, ya. Jadi menurut beliau yang terjadi pada ADHD adalah gangguan executive function. Bagaimana kita kesulitan dalam memulai sesuatu, ya, fokus, bagaimana bisa mempertahankan usaha kita, kemudian mengatur emosi, memori, kemudian untuk mengatur perilaku juga. Jadi
anak ADHD mengalami gangguan ini semua, ya. Nah, intinya tadi 3, working memory, cognitive flexibility, sama inhibition control. Tapi ternyata banyak juga yang lain-lainnya, ya. Jadi kalau dokter-dokter membayangkan bagaimana executive function itu tuh seperti terminalnya ATC ya, untuk mengatur transportasi udara, traffic light gitu ya, bagaimana dia bisa mengatur satu pesawat bisa landing, kemudian yang lainnya bisa take off begitu ya. Itu fungsi yang sangat kompleks. Nah, ini contoh ya. Jadi bagaimana saat itu seorang ibu, ini gadis, dia nggak tahu gadis atau ibu ya, pokoknya perempuan ya, dia sedang masak, tapi dia kepikiran nih ada suatu godaan, kayaknya aku mau nonton drama Korea aja nih, kayaknya udah happy banget nggak sih? Udah happy? Suka nonton drama Korea? Jadi ada godaan, bagaimana dia bisa menghambat godaan itu, jangan sampai ini masakannya belum selesai, saya udah tergoda untuk nonton drama Korea. Ya, tapi kayaknya setelah ini harus selesai, aku ada agenda lain, harus selesai masak, aku harus misalnya masak yang lain gitu ya, panggang roti gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada telur nih. Ya udah, aku nggak jadi masak panggang roti, masak ikan aja yang ada begitu. Jadi bagaimana dia bisa menghambat godaan tadi, kemudian dia tahu bahwa dia punya tugas atau rencana yang sebelumnya, kemudian dia tahu dia tidak punya telur, dia bisa mengganti yang lain. Jadi ini yang keseharian ada pada kita dan anak-anak kita. Nah, tata laksana ADHD tadi sudah disampaikan Dr. Fernando. Jadi kalau kita melihat dari rekomendasi American Academy of Pediatrics, itu untuk anak di bawah 6 tahun utamanya adalah terapi perilaku. Utamanya lagi adalah bagaimana bisa melatih keluarga untuk manajemen perilaku anak ya, sebelum diberikan pengobatan. Jadi tidak hanya anak, tapi orang tua juga diajari bagaimana bereaksi terhadap perilaku anak, bagaimana bisa membimbing anaknya ya. Bagaimana dia tahu anak berespon terhadap sesuatu, sehingga pola perilakunya, pola asuh, pola dalam keluarganya bisa dibentuk supaya si anak bisa membaik dalam hal perilaku. Untuk anak di atas 6 tahun, 2 terapi utamanya, terapi perilaku yang disampaikan Dr. Fernando tadi, dan obat. Di Amerika bilang wajib untuk di umur 6 tahun ke atas dengan tambahan obat. Nah, sebenarnya untuk anak di bawah 6 tahun, antara 4 sampai 6 tahun, jika keparahannya itu moderate to severe, itu bisa dipertimbangkan. Walaupun di BPOM untuk metilpenidat itu di ACC di atas 6 tahun. Tapi para konsultan diberi kesempatan, atau profesional yang sudah mempelajari ini, bisa memberikan obat-obatan dengan pengawasan efek samping. Jadi yang diberikan untuk anak di atas 6 tahun ya, itu stimulan dan non stimulan. Kebetulan kita di Indonesia untuk yang non stimulannya sudah lama nggak ada. Atomoxetin ini udah lama, sekitar 2019 itu sudah tidak beredar lagi di Indonesia. Senoxy ya dok, Dr. Ismet dulu sering pakai kan dok, Senoxy ini. Udah lama nggak ada ya dok ya, jadi memang sudah lama tidak beredar di Indonesia non stimulasi. Jadi dia kena, dopamin kena, serotonin kena, jadi maju mundur. Jadi dia agak sedikit tidak strict ya, agak banci, jadi dia kanan kiri dia kena. Sementara yang ada di Indonesia kita stimulan ini ya. Nah, kecil ya dok ya. Kita yang ada hanya metilpenidat. Kebetulan sudah ada ya. Sementara untuk dexamfetamin ini kita belum punya ya. Yang lain kita belum punya. Jadi dia akan mengeblok bagaimana pengambilan dopamin. Dia udah kekurangan dopamin nih, jangan sampai nanti dopamin yang ada tuh diambil begitu ya. Kemudian bagaimana reseptor dopamin itu bisa teramplifikasi. Jadi
responnya bisa dipertahankan dengan durasi yang cukup panjang. Kemudian jangan sampai norepinefrin itu yang ada di di sinaps itu diambil atau hilang gitu. Nah, itu titik kerja dari suatu metilpenidat. Cuman beberapa efek samping yang tidak disukai adalah penurunan nafsu makan, Dok. Untuk yang sedang diet mungkin ini nggak ada masalah, atau anaknya yang gemuk, ini nggak ada masalah. Tapi anaknya yang sudah picky eater, yang sudah kurus, itu ditambah ini, orang tua akan pikir-pikir. Ya, efek sampingnya anak saya sudah susah makan, Dok, tambah ini tambah nggak mau makan gitu. Jadi di sini akan menjadi suatu dilema. Kemudian juga dia akan menjadi sulit tidur, itu ya, insomnia begitu. Ya, kalau kita mungkin ya, kalau yang sedang dikejar deadline tesis ya, Dokter Rince, ya mungkin ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang kita harus bekerja pagi hari ya nggak bisa juga gitu ya. Nyeri perut, kadang-kadang mual gitu ya. Kemudian kadang-kadang nyeri kepala, pusing gitu ya. Jadi efek dari nafsu makan ya, berat badannya akan kurang. Jadi ini jadi sesuatu yang dipertimbangkan orang tua untuk menggunakan obat ini gitu ya. Oke, nanti dosisnya dokter bisa baca sendiri ya. Oke, kalau untuk kita di Indonesia, kita hanya punya yang rapid release, jadi yang dia cuman punya durasinya pendek gitu. Yang untuk durasi yang panjang lagi kosong. Itu isn't ya. Extend release-nya udah sekitar 1 tahun atau sampai 2 tahun ini udah nggak ada di Indonesia, susah sekali dapatnya. Kalau yang kita punya, artinya yang sudah ada, itu memang durasinya singkat ya, sekitar 3-4 jam. Sementara kalau yang extend release kita bisa pakai cuma sehari sekali 8-12 jam. Ya, mohon maaf ya, ini terpaksa saya tampilkan. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, dia ada yang immediate release ya, ada yang extended release. Jadi waktu penggunaannya memang terpaksa harus multiple dose, 2 atau 3 kali. Dia akan setara dengan extended release yang hanya penggunaan 1 kali. Ya, jadi metilpenidat ini yang menjadi untuk saat ini ya, Dok ya, untuk saat ini ada di Indonesia gitu ya. Nah, ada yang menggunakan dosis seperti ini, tapi saya sering menggunakan dosis yang per kilogram berat badan. Nanti dokter bisa lihat 0,2 sampai 0,8 per kilo per hari, nanti dibagi 2 atau 3 dosis. Tapi jangan diberikan setelah siang, Dok. Jadi harus pagi hari sampai dengan siang. Ya, jadi kalau kita berikannya sore atau sampai malam, nanti alamat dia begadang sampai subuh. Ya, Dok, nggak mau kita ya. Oke. Nah, fase pengobatannya itu memang awalnya dosis kecil dulu. Jadi biasanya akan terlihat efeknya setelah 2 minggu ya. Jadi kita harus lihat dulu dengan dosis kecil, 2 kali 2,5 misalnya gitu ya, tergantung juga berat badannya dan usia. Kemudian kita lihat efeknya setelah 2 minggu. Nah, nanti kalau setelah kita dapatkan dosis yang steady, kita bisa pertahankan 3-6 bulan, kita evaluasi, bisa kita pergunakan 6-2 tahun, tergantung kebutuhan anak ya. Jadi nanti bagaimana kita menghentikan terapi ini jadi kadang-kadang perdebatan dengan orang tua. Orang tua sudah rasa nyaman anaknya dengan perilaku yang terkontrol, begitu dokternya mau turunkan dosisnya atau mau melepas, orang tuanya agak, Dok nanti dulu, Dok, dia mau ujian, nanti dulu ya gitu. Nanti boleh ditanya dengan pasien kita yang namanya Ethan, orang tuanya ya. Oke. Nah, efek samping tadi ya sudah saya sampaikan. Kalau saya mengedukasinya, ini penting sekali ya. Resiko tidak diberikan terapi itu lebih besar dibandingkan efek samping obat yang dia hadapi. Ya. Jadi kadang untuk menggunakan obat dalam kondisi neurobehavior seperti ini, gangguan perilaku seperti ini, orang tua kan, Dok, masa sih pakai obat gitu ya? Masa sih harus diberikan obat? Padahal kita tahu tadi neurobiologisnya apa begitu ya. Titik tangkap obatnya di mana gitu. Nah, jadi gejala ADHD ini tidak bisa hilang begitu saja. Dia akan bisa sampai dewasa begitu ya. Kan ADHD juga banyak. Ya Oma ya. Banyak gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita tidak membina anak-anak dari kecil. Nantinya dia akan menjadi individu yang apa?
perilaku antisosial, penggunaan alkohol, tidak semua pengguna alkohol, tapi penyalahgunaan, ya. Nanti ada juga gangguan-gangguan psikiatri, kecemasan, depresi sampai bipolar. Konsullah ke istrinya Dr. Fernando, ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Tolong dokter-dokter saat menghadapi anak ADHD, orang tuanya diedukasi. Apalagi kalau sampai kita harus menggunakan terapi farmakoterapi, ya. Bagaimana anak-anak itu akan mengganggu akademiknya. Perhatian, bagaimana dia bisa perhatian, duduk tenang, memahami pelajaran kalau dia tidak bisa duduk tenang, tidak bisa fokus, mudah perhatiannya teralihkan, gampang lupa gitu ya. Nanti bagaimana hubungan dengan temannya yang usil, suka ganggu temannya, kemudian dianggap anak nakal, dijauhi teman-temannya, kepercayaan dirinya akan berkurang. Kemudian bagaimana anak-anak tadi yang jika kenakalannya tidak dikendalikan, kemudian dia main umur 11 tahun sudah naik sepeda motor, kecelakaan, ya. Saya baru merawat pasien 15 tahun cedera kepala berat, Dr. Ismet di Panam. Dia menabrak puso. Strapnya ini mengalami degloving gitu, jadi sobek semua begitu. CT scan-nya perdarahannya cuma minimal. EDH, SDH, ICH dikit-dikit. Konsullah bedah saraf dengan GCS-nya 6 dok, koma, saya intubasi. Bedah sarafnya bilang konservatif. Ya, karena efek perdarahannya tidak segawat, maksudnya antara klinisnya itu dengan dampaknya kok nggak cocok, antara perdarahannya dengan klinis kesadarannya nggak cocok. Ternyata dia diffuse axonal injury. Saya baru ada kesempatan 2 hari lalu saya MRI setelah dia stabil, sudah ekstubasi, saya MRI sesuai dengan dugaan saya, ini diffuse axonal injury. Jadi terjadi goncangan gitu, jadi akson-akson di otaknya udah tergoncang gitu, jadi udah white matternya udah entah kemana-mana gitu. Jadi saya nggak tahu nih anak ini seperti apa nantinya. Setelah saya gali, anak ini udah putus sekolah dari kelas 6 SD. Anak-anak istimewa lah dalam artian dia tidak bodoh gitu ya. Tapi mungkin ADHD-nya yang membuat dia itu struggling dengan teman dan gurunya. Sayangnya, tidak hanya dia yang saat itu berkendara, dia membawa keponakannya umur 11 tahun. Keponakannya parahnya tidak ada trauma kepala yang berat, dia trauma kepala ringan. Tapi mengalami crash injury di tangan kanan. Kelas 6 SD dan dia mau ujian tahun depan kan, mau SMP. Sekarang tangannya gangren. Nah, kan kita sebenarnya sepele ya, dari hal ADHD, ya kan? Kemudian kita tidak bisa identifikasi, orang tuanya nggak paham, anaknya putus sekolah, orang tuanya biarkan bawa motor, belum ada SIM, nabrak fuso. Padahal tahun lalu tangan kirinya habis patah karena kecelakaan juga. Oke, jadi sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah dari kecil, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kalau hanya merugikan dirinya sendiri sih saya pikir ya sudah kamu saja yang mengalami. Tapi kamu membawa dampak buat orang lain. Ponaannya yang dia dominan tangan kanan gimana? Nah sekarang keluarganya sedang berusaha bagaimana anaknya tidak diamputasi tangan kanannya. Padahal dokter ortopedinya nggak bisa, ini harus amputasi. Pilihannya nanti dia sudah sepsis ya. Pilihannya mau sepsis berat sampai terjadi shock. Nah kalau sudah terjadi left turning kan nggak mau dia harus diamputasi. Jadi dari yang ADHD ya dok, ADHD ini ADHD-nya berat pasien saya. Bisa terjadi hal yang mungkin orang tua nggak bisa bayangkan. Ada pasien saya yang dia bawa parang mengejar-kejar bapaknya karena pingin naik motor, pingin beli motor. Dulu waktu kecil mungkin nggak apa-apa, lucu, imut-imut, anaknya tantrum, nangis, ngamuk-ngamuk, minta permen misalnya, hanya permen kita kasih, ya nggak apa-apa. Tapi sudah besar, nah dia lebih besar dari orang tuanya, lebih besar dari kakaknya, bawa parang, ya kan? Nah hal-hal yang seperti itu yang harus kita bantu. Selain dengan behavior, juga dengan farmakoterapi. Nggak bisa dengan hanya behavior saja. Umur 6 tahun nggak bisa. Apalagi kalau yang kondisinya berat seperti ini. Ya. Oke, waktu saya kelebihan berapa menit ya? 15 menit, oke. Tadi saya sudah minta. Jadi ADHD ini kompleks. Jelas ada masalah neurobiologinya, bukan sesuatu masalah perilaku saja. Ada dasar neurobiologinya yang bisa kita pelajari. Ya. Jadi pengobatan ADHD itu tergantung usia, 4 tahun sampai 6 tahun itu dengan terapi perilaku orang tua. Di atas 6 tahun, terapi perilaku dan obat. Intervensi perilaku ya tadi sudah saya sampaikan.
Kemudian bagaimana bisa mengoptimalkan anak ini di kemudian harinya, tumbuh kembangnya, kemampuannya. Anak ADHD pintar ya, tidak ada anak ADHD yang nggak pintar, karena IQ-nya harus di normal atas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dokter. Mohon maaf atas waktunya yang molor. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan